kalau sampai detik ini Allah belum meridhoi kita untuk melahirkan anak kita sendiri, maka bukan berarti kita bukan seorang ibu. Kita tetap seorang ibu karena itulah fitrah kita, dan banyak anak yang membutuhkan kita sebagai ibu di luar sana. Tapi kalau boleh tahu nih Bu ya, setelah menjalani semua lika-liku itu, saya merasa pasti ada ruang kosong seperti tadi kan selalu terpikir bahwa tentang keturunan, bagaimana Ibu mengisi ruang kosong tersebut, karena yang saya tahu kan Ibu cukup aktif juga di kegiatan sosial ya Bu ya, seperti sempat kan juga mengajar di kelas inspirasi, kemudian membantu beberapa kegiatan sosial lainnya juga. Nah itu apakah memang Ibu keingin sendiri atau suami mendorong? Mungkin maksud suami agar Ibu tidak terlalu sedih, yang berkelanjutan, atau memang panggilan jiwa, atau seperti apa ya Bu? Awalnya menyadari bahwa mungkin yang bisa disebut kayak ada ruang kosong itu tadi, itu justru pada saat suami udah resign, itu ada kayak pernah mikir, aku ini sebenarnya menyalahi fitrah nggak ya? Fitrah. Jadi selama ini pun kita sama-sama belajar gitu kan, bahwa kalau mau sesuai dengan apa yang seharusnya gitu, maka dalam sebuah keluarga itu ada seorang suami yang bekerja, ada seorang istri, seorang ibu yang fokus di rumah menjadi madrasah keluarganya gitu. Pada saat ada di posisi yang sebaliknya, waktu itu kosong itu justru kayak lebih ke sebelum itu, mungkin saya adalah tipikal orang yang kalau apa-apa itu all out gitu dalam kerjaan gitu. Mungkin orang yang bisa dibilang mungkin pengen yang terbaik gitu. Ketika suami sudah resign dan kita masih di posisi bekerja, itu justru ada perasaan yang aku boleh gak ya kayak gitu, tetap all out dalam kerjaanku gitu. Misalnya kayak nanti mungkin itu akan mempengaruhi jenjang karir yang lebih bagus gitu. Aku boleh nggak ya tetap menapaki itu gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu yang akhirnya bikin kadang kayak menahan gitu, kayak udahlah. Karena aku mungkin ada ketakutan juga bahwa seperti terlihat sangat jauh gitu, mungkin misalnya dalam karir yang sangat bagus atau dalam hal-hal di luaran yang sangat diusahakan maksimal, tapi ada satu sisi dalam keluarga yang ingin aku lindungi nilainya gitu. Jadi aku nggak ingin suamiku di rumah merasa bahwa istrinya lupa gitu, bahwa ada hal yang prinsip juga di rumah gitu yang harusnya diutamakan. Disitulah kemudian kalau untuk berkegiatan sosial mungkin ya itu seperti juga, tapi itu sebenarnya dari dulu emang suka. Pada saat itu bukan pelarian, tapi justru pada waktu itu lebih pengen memperkenalkan dunia itu ke suami. Karena suami tipikal orang yang sangat sangat introvert gitu. Maksudnya dia bukan orang yang berkegiatan sosial yang di luar gitu. Nah, dan ketika ternyata terlibat berdua, waktu itu pernah terjun ke beberapa kegiatan kemanusiaan berdua dengan suami, ternyata memberi impact yang luar biasa juga ke hubungan di rumah gitu. Jadi kami ketemu orang-orang baru yang ternyata punya pengalaman yang mungkin lebih
lebih berat ya, lebih berat. Itu bikin kami hubungannya tuh jadi lebih mengerti gitu. Jadi kami akhirnya nggak terlalu muluk-muluk lagi gitu, baik dalam berkeinginan memiliki keturunan atau juga dalam hal-hal pekerjaan. Kami berdua akhirnya jadi malah lebih plong, lebih los, dan itu bener-bener alhamdulillah banget kami rasakan. Itu bikin kita nothing tulus gitu. Sekarang apapun itu suami enjoy banget dengan kondisi sekarang, dan juga dalam pikiran yang terbuka bahwa kita bisa mengupayakan hal lain yang mungkin menurut orang itu kok gitu sih, kok nggak sesuai fitrah atau apa, tapi di banyak hal yang lain kami mengupayakan yang terbaik juga gitu. Iya Bu, makasih, ceritanya sangat bagus banget. Nah kalau kita bicara masalah fitrah ya Bu ya, tapi saya boleh tanya, saat ini suami juga sedang, ya setahu saya kan memang sempat ada usaha ya Bu ya, yang Ibu dan Bapak rintis bersama ketika stay di Lombok seperti itu. Nah apakah memang usaha itu berjalan, atau yang namanya usaha kan selalu ada up and down ya Bu ya, tidak serta-merta memiliki usaha itu langsung bisa besar dan sukses. Nah itu juga berproses yang menurut saya ada berdarah-darah lah seperti itu. Nah itu bagaimana Ibu menjalani itu semua bersama suami? Sebetulnya kan prinsipnya bagi kami itu bukan soal usahanya itu menghasilkan atau tidak. Prinsipnya pokoknya apapun yang waktu itu kami upayakan adalah agar suami ini menjadi hal yang memang harus dia lakukan gitu. Maksudnya ada hal yang suami lakukan dan suami menyadari sepenuhnya bahwa dia melakukan ini tuh bukan karena misalnya kami kekurangan materi atau kami ingin mengumpulkan materi seperti itu, tidak, tapi itu tadi bahwa dalam diri seorang suami, seorang pria gitu kan, ada itulah dia kan ingin eksis gitu, ada eksistensi yang harus dijaga gitu. Dan waktu itu emang apa yang kami pilih untuk lakukan itu untuk memenuhi itu gitu, tidak ada harapan muluk-muluk gitu bahwa usaha itu harus berkembang seperti apa gitu, tidak. Jadi waktu itu apapun yang dalam jangkauan kami bisa kami lakukan, kami usahakan. Waktu itu memang ada usaha online shop yang berjalan dan tidak ada kendala. Alhamdulillah itu berjalan wajar, dan karena kami juga tidak mengejar harus keuntungan seperti apa, itu menurut kami termasuk usaha yang berjalan lancar sampai akhirnya kami pindah. Nah pindah ke Batam ini juga mungkin Allah kasih jalan ya, karena di sini tuh tempatnya industri, itu adalah bidang yang dulu suami geluti gitu sebelum resign gitu, karena beliau adalah seorang engineer. Jadi itu waktu itu langsung dia yang langsung excited gitu, oh ke Batam ya, baguslah, berarti mungkin nanti di sana ada pos-pos kerjaan yang cocok gitu. Nah itu juga satu hal yang bikin waktu itu kita pindah ke Batam itu, yang menurut orang itu, ya ampun itu kan jauh, ya ampun itu kan pokoknya semakin pelosok gitu kan, semakin menjauhi keluarga juga gitu. Tapi kami berdua benar-benar malah justru bersyukur banget, karena apa-apa yang selama ini pengen kami raih dan bisa bareng, mungkin malah bisa tercapai waktu di Batam ini. Iya, jadi setelah Ibu banyak bersyukur, kemudian ikhlas menjalani semua kehidupan, ada jalan ya Bu ya, semacam ada tiba-tiba diberi jalan sama Allah. Iya, itu betul. Jadi bener-bener kami tuh waktu itu kayak nggak ada, udahlah ada di titik yang kita bener-bener lost aja gitu sama hidup. Bahkan
orang-orang kadang masih tetaplah satu dua itu mempertanyakan keputusan kami mengenai apa sih kok suami yang resign gitu, pasti kamu nggak mau kehilangan ini kan prestis seorang hakim gitu. Padahal mungkin ada benernya gitu, tapi sebetulnya jauh dari itu. Ini juga ini aku bilang, jadi ini betul-betul pengorbanan suami, karena dia waktu itu pernah bilang gini, kalau aku yang berhenti dari hakim, kalau saya yang berhenti dari pekerjaan hakim, mungkin dia yang akan merasa bersalah seumur hidup dia gitu. Karena ya perjuangannya, apa yang sudah diperjuangkan beberapa tahun ke belakang selama menjalani jadi hakim itu juga sudah nggak gampang gitu. Dan nantinya belum tentu akan mendapatkan pengalaman seperti ini gitu. Jadi ini memang betul-betul dari kesadaran dan pemahaman beliau merelakan itu, karena dia justru lebih enjoy. Kalau aku sekarang resign itu, aku mau kerja apa aja nanti itu gampang gitu. Masih banyak hal yang bisa aku coba, banyak perusahaan lain seperti itu. Jadi setelah kami berdua loss, bismillah, alhamdulillah rasanya memang kayak lebih ayem hidup. Karena ridho suami ya Bu ya. Karena ridho suami. Tapi beliau tuh cukup berjiwa besar seperti tadi Bu bilang. Benar-benar mengorbankan kebahagiaan, mengorbankan karir beliau untuk kebahagiaan Ibu. Mungkin beliau juga ngerti ya kalau misalnya Ibu itu agak cranky, mungkin misalnya nanti kalau udah resign kepikiran jadi cranky, jadi nggak mau istrinya bersedih-sedih seperti itu sampai harus ya sudahlah biar saya aja gitu. Memang nggak gampang ya untuk membuat suatu keputusan bersama. Nah kedepannya ini apa nih planning Ibu? Kan sudah alhamdulillah suami bisa bertemu lagi nih dengan dunia industrial di Batam. Nah untuk plan berikutnya apa nih Bu? Apakah Ibu ingin seperti ini aja menjalani apa adanya, atau ingin juga masih berusaha untuk program tabung, bayi tabung yang ketiga kalinya misalnya, atau bagaimana Bu? Karena alhamdulillah sekarang posisinya kami masih bersama gitu kan, jadi dan insya Allah seterusnya mau dimutasi kemanapun gitu tetap berdua gitu. Ini udah jadi komitmen yang sekarang masih kami pegang, bahwa kemanapun nanti tetap berdua. Itu ya pasti rencana-rencana untuk terus program hamil itu akan jadi prioritas gitu. Dan kemarin begitu tahu pindah ke Batam, hal pertama yang kami cari adalah rumah sakit yang memiliki program untuk program kehamilan yang baik, yang bagus, dan sudah mendapatkan beberapa saran juga dari teman, karena kebetulan Batam ini kan berbatasan langsung dengan Singapura dan juga Malaysia. Di dua negara itu banyak yang sudah merekomendasikan juga. Mungkin kalau perbandingan biaya ternyata nggak terlalu jauh berbeda dengan kalau kita akan menjalankannya di sini. Jadi nanti itu juga akan kami fokuskan ke situ juga. Kalau harapan untuk itu, insya Allah tetap kami jaga gitu. Maksudnya walaupun nggak program bayi tabung pun selama ini kami tetap memupuk harapan gitu. Jadi usaha-usaha yang lain tetap kita jalani. Jadi kami ada terapi-terapi apa tuh namanya, akupressure, akupuntur, itu tetap kami jalani dengan harapan itu bisa jadi salah satu usaha yang Allah ridhoi juga. Jadi jalan biar berhasil. Menarik sekali ya Bu ya semua pembicaraan kita, tapi karena waktu mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin Ibu bisa kasih sharing kepada sahabat Lady Story di rumah.
apa nih Bu pesan-pesan Ibu kepada para wanita hebat di luar sana di Indonesia yang memiliki kasus sama dengan Ibu nih, yang dilema dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, kemudian mungkin yang belum memiliki keturunan, sesama ini seperti apa Bu? Silakan. Pesannya itu ini karena belajar dari pengalaman sendiri gitu, bahwa pertama adalah gini, setiap rumah tangga itu pasti berbeda. Jadi apapun yang kita jalani dalam rumah tangga kita itu gak bisa kita bandingkan dengan rumah tangga siapapun, karena kita akan menghadapi ujian dan juga lika-liku yang berbeda. Nah, yang paling penting adalah apapun itu, setiap pilihan yang kita mau ambil itu harus dengan niatan. Yang pertama adalah niatan itu untuk menjaga keluarga. Jadi mau pilihan itu terlihat sepertinya nanti di mata orang itu nggak bagus, nggak tepat gitu, tapi ketika kita mengambil pilihan itu dengan niatan untuk mempertahankan keluarga, dan ini karena ini sudah menjadi keputusan, maka itu pasti didasari dengan kesepakatan orang-orang yang di dalamnya, maka bismillah jalani aja gitu. Karena ketika kita sudah memutuskan sesuatu dengan niatan yang baik itu mengutamakan keutuhan keluarga, insya Allah nanti akan ada jalan-jalan untuk memudahkan kita, ada jalan-jalan untuk kita itu menemukan rutenya lagi gitu. Oh ternyata yang tadinya mungkin dimulai dengan hal yang menurut orang itu nggak tepat, nanti akan ketemu jalannya untuk kembali ke jalan yang tepat lagi, selama diawali dengan niat yaitu niat yang baik untuk keutuhan keluarga. Dan kemudian ini bagi semua wanita yang masih menunggu dan merindukan buah hati, banyak yang sekarang dalam masa kita sekarang ini, banyak yang sudah sadar dan sudah peduli gitu, bahwa dan kita juga sudah bisa mencari rujukan di banyak ilmu, bahwa yang dulunya mungkin kita sering dengar kalau kesempurnaan seorang wanita itu ketika sudah melahirkan seorang anak gitu, maka kita tidak perlu berkecil hati, karena bahkan dalam tuntunan agama kita sendiri tidak mengatakan demikian gitu, tapi kita wanita itu memang fitrahnya itu menjadi ibu gitu, terlepas dari anak yang kita lahirkan sendiri atau tidak. Dan itu yang selalu menjadi pegangan, bahwa ketika hati menjadi kecil dan sedih bahwa aku belum bisa memiliki anak sendiri, itu ingatlah bahwa di luar sana masih banyak sekali anak-anak lain dari ibu-ibu yang lain yang itu juga adalah anak-anak kita gitu. Bisa kita berikan kasih sayang, bisa kita bagi pendidikan, bisa juga kita peluk, dan itu sama nilainya dengan anak-anak yang kita lahirkan sendiri. Jadi kalau sampai detik ini Allah belum meridhoi kita untuk melahirkan anak kita sendiri, maka bukan berarti kita bukan seorang ibu. Kita tetap seorang ibu, karena itulah fitrah kita. Kalau sampai detik ini Allah belum meridhoi kita untuk melahirkan anak kita sendiri, maka bukan berarti kita bukan seorang ibu. Kita tetap seorang ibu, karena itulah fitrah kita. Dan banyak anak yang membutuhkan kita sebagai ibu di luar sana. Bisa mendoakan Ibu Septi dan Bapak untuk selalu sehat,
terlalu romantis dengan cara bapak dan ibu di sana.